Bab 1031. Theodore gelisah ketika dia berbicara. Zeke mungkin tak terkalahkan, tapi aku ragu dia bisa mengalahkan puluhan ribu tentara elit sekaligus. Dibutuhkan banyak usaha untuk mengumpulkan tentara sebanyak itu, loh. Jenderal Hilton mengisyaratkan kompensasi atas permintaan Theodore. Theodore tersenyum. Jangan khawatir. Bukankah aku sudah berjanji padamu 10% saham Black Pentagon? Aku akan menepati kesepakatanku. Para komandan tertawa. Bagus. Saya senang bekerja dengan orang yang lugas seperti Anda. Mereka akhirnya memutuskan untuk pindah pada pukul 2 lewat tengah malam ketika jalanan sepi. Untuk memastikan keberhasilan misi, mereka telah menyiapkan dua rencana berbeda. Yang pertama adalah mengepung gedung Linton Group dengan tentara dan menembak dari segala sudut. Yang kedua adalah rencana darurat yang meledakkan seluruh bangunan dengan bahan peledak. Mereka kemudian akan melarikan diri ke Maurasia melalui perbatasan Ateville. Untuk mempertahankan diri dari para pengejar dari Rasia, Komandan Wagner dan Hilton telah menghubungi pihak berwenang di Maurasia sebelumnya untuk mengerahkan pasukan untuk menjaga perbatasan. 3 kilometer dari Gunung Phoenix, berdiri sebuah desa yang ditinggalkan. Desa itu telah ditinggalkan setidaknya selama 1 dekade. Tidak ada satupun tanda kehidupan yang terlihat di desa itu. Saat malam tiba, pemandangan tampak lebih menakutkan saat sinar bulan perak yang menakutkan menyelimuti seluruh desa. Sekelompok orang dengan pakaian gelap menyelinap ke desa dan ke sebuah rumah. Mereka akhirnya melepas topeng mereka dan mengungkapkan diri mereka tidak lain adalah Zeke dan pasukan bunuh diri Alpha. Pemimpin regu adalah Rossi dari organisasi pembunuh Necromancer. Meskipun setiap anggota Alpha Suicide Squad cukup kuat untuk melawan 1000 lawan sendirian, mereka tidak memiliki pengalaman dalam pembunuhan. Di sisi lain, Rossi mahir dalam hal itu. Jadi inilah alasan mengapa Zeke secara khusus mengundangnya untuk memimpin pasukan dan meluncurkan infiltrasi untuk mengambil pemimpin musuh terlebih dahulu. Rossi, terima kasih sudah datang, kata Zeke. Jika semuanya berjalan ke selatan, pastikan untuk memprioritaskan keselamatanmu dan melarikan diri dulu. Jangan khawatir. Kemenangan akan menjadi milik kita sekarang karena aku terlibat dalam hal ini, kata Rossi dingin. Zeki, apakah ini benar-benar perlu? Lone Wolf bertanya. Wall Street dan saya telah mengerahkan semua 50.000 tentara bersenjata lengkap kami di sekitar Gunung Phoenix. Kami dapat dengan mudah meledakkan pangkalan mereka hingga kehampaan. Tidak. Zeke menggelengkan kepalanya. Pasukan musuh telah membunuh tak terhitung banyaknya saudara kita di Black Pentagon. Kami ingin menangkap mereka hidup-hidup dan membawa mereka ke pengadilan militer internasional. Mereka tidak hanya akan dihukum mati, tetapi negara mereka juga harus membayar sejumlah uang untuk itu. Kerugian kita. Ditambah lagi, jika kita benar-benar melawan mereka secara langsung, kita mungkin akan kehilangan beberapa orang kita. Karena kita bisa menyelesaikan masalah ini tanpa merugikan kehidupan orang-orang kita, mengapa kita harus mengambil risiko? Kamu benar, Lone Wolf mengangguk. Rossi, bisakah kamu membawa kami ke jalan yang aman? Tanya Zeke. Tentu, jawab Rossi. Tapi, bagaimana Anda akan membalas saya karena mempertaruhkan hidup saya sendiri untuk membantu Anda? Yah. Aku akan berterima kasih atas nama 1,3 miliar warga Rasia. Hanya ucapan terima kasih yang sederhana. Rossi mengangkat satu alisnya. Zeki, kupikir kau harus mengabdikan dirimu padanya atas nama perdamaian, canda Lone Wolf saat mengetahui sejarah antara Zeke dan Rossi. Wajah Zeke menjadi gelap seketika saat dia menendang Lone Wolf. Rossi, di sisi lain, tersipu mendengar ucapan Lone Wolf. Bab 1032. Hek, apa yang kamu bicarakan? Zeke memarahi Lone Wolf di kepalanya. Rossi mengabaikan komentar Lone Wolf dan dengan cepat menghilang ke dalam malam. Zeke dan yang lainnya memusatkan perhatian mereka pada Gunung Phoenix. Jika mereka melihat ada yang tidak beres, mereka akan langsung masuk bersama dengan 50.000 tentara yang berdiri untuk menyelamatkan Rossi. Untungnya, semuanya berjalan lancar dan Rossi kembali tidak lama kemudian. Aku memberi kita rute. Musuh telah mendirikan markas di sebuah gua di lereng bukit. Rossi menunjukkan peta yang digambar tangan kepada Zeke. Zeke melihat sekilas peta dan menyerahkannya kepada pasukan bunuh diri Alpha. Hafalkan rutenya. Ada menara pengawas di sini, dan di sini. Pastikan untuk menghindari tempat-tempat ini. Semua orang di pasukan mengangguk. Harus kuakui, musuh memiliki pasukan paling bodoh yang pernah ada, ejek Rossi.
Dua komandan mereka sebenarnya tinggal di tenda yang sama. Kekuatan tempur prajurit mereka juga cukup lemah. Mereka tidak menjaga markas mereka dengan baik dan beberapa dari mereka bahkan tidur. Ini cukup jauh dari perkiraanku, Zeke mengangguk. Orang-orang ini telah menyerang perbatasan kita akhir-akhir ini, tetapi kita tidak pernah melawan. Mereka mengira kita takut pada mereka, dan mereka bangga akan hal itu. Faktanya, serangan mereka bahkan tidak layak untuk kita perhatikan. Pikirkanlah. Apakah kamu akan membalas dendam pada seekor semut jika dia menggigitmu? Pasukan bunuh diri Alpha dengan cepat mengingat rutenya. Bagus. Keluar. Aku berdoa untuk kesuksesanmu. Tangkap pemimpin musuh hidup-hidup jika memungkinkan. Jika tidak, bunuh mereka. Ingat, keselamatan dulu, perintah Zeke. Jangan khawatir, Zeki, aku akan memastikan untuk menangkap pemimpin mereka hidup-hidup, jawab Lone Wolf. Dengan Rossi memimpin, pasukan bunuh diri Alpha menyusup ke markas musuh. Zeke berdiri di pintu masuk desa sambil menatap Gunung Phoenix. Jika sesuatu terjadi, Zeke akan memimpin seluruh pasukan ke gunung itu sendiri. Dia tidak terlalu khawatir tentang Alpha Suicide Squad karena mereka memiliki kemampuan untuk bertahan dari baku tembak. Zeke lebih mengkhawatirkan Rossi karena dia mahir dalam pembunuhan, bukan pertarungan langsung. Tampaknya ketakutan terburuk Zeke menjadi kenyataan. Dia bisa mendengar keributan yang datang dari markas musuh setengah jam setelah Rossi menyelinap ke markas mereka. Terlebih lagi, suara tembakan bisa terdengar. Hei kamu! Siapa kalian? Salah satu prajurit menuntut. Zeke mengambil napas dalam-dalam dan melangkah menuju pangkalan. Kita tidak bisa melawan yang tak terhindarkan, bukan? Zeke mengutuk. Setelah mengambil beberapa langkah, dia mendengar suara lain, saya Jenderal Hilton. Tenang, prajurit. Gunung itu kembali ke keadaan damainya. Zeke menghela napas lega. Berdasarkan kejadian sebelumnya, Alpha Suicide Squad berhasil menangkap pemimpin musuh. Rossi dan Alpha Suicide Squad kembali tidak lama kemudian dengan dua wajah baru di antara mereka. Zeke menduga mereka adalah komandan musuh, Wagner dan Hilton. Tuan-tuan, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu, sapa Zeke dingin. Kedua komandan memiliki ekspresi jijik saat mereka menatap Zeke. Siapa kamu? Apakah kita pernah bertemu? Tepatnya, apakah kamu akan mendapatkan kesempatan untuk mendekati kami sejak awal? Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara sekarang? Bab 1033. Zeke tersenyum. Aku pernah mendengar bahwa kalian sombong dan aku tidak mempercayainya. Tapi, kurasa aku salah tentang itu. Juga, apakah kamu hanya menyiratkan bahwa kamu satu kelas di atasku? Tunggu. Komandan Wagner sepertinya menyadari sesuatu. Mengapa kamu terlihat begitu akrab? Apakah kamu Zeke Williams? Dari Linton Group. Itu aku, Zeke mengangguk. Setelah mengetahui dengan siapa dia berurusan, Wagner menjadi lebih berani. Kamu hanyalah anak terlantar. Beraninya kamu melawan kami. Apakah kamu tahu siapa kami? Kalian berdua adalah komandan Lunaria yang bertetangga dengan Rahasia. Setengah dari militer Lunaria berada di bawah kendali kalian, Zeke tersenyum. Kedua komandan itu saling memandang dengan tidak percaya. Keduanya sampai pada kesimpulan yang sama bahwa rincian operasi mereka bocor sehingga Zeke berhasil memanfaatkannya. Dan kamu masih berani menangkap kami. Wagner memarahi, kamu benar-benar punya nyali. Lepaskan kami dan kami mungkin akan membiarkanmu hidup. Apakah kamu serius? Apa yang membuatmu berpikir bahwa aku akan membiarkanmu pergi setelah berusaha keras untuk menangkapmu? Zeke tertawa. Hentikan tindakannya. Semua orang tahu bahwa orang Rahasia hanyalah pengecut. Kalian tidak boleh berjalan-jalan. Zeke terdiam dan berbalik untuk memberi tanda pada Soul Wolf. Tanpa ragu-ragu, Soul Wolf mengeluarkan pisaunya dan menempelkannya di tenggorokan Wagner. Detik berikutnya, kepala Wagner jatuh ke lantai dengan darah menyembur keluar dari lehernya yang terpenggal. Apa? Mata Hilton melebar pada temannya yang sekarang tanpa kepala. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia saksikan. Zeke benar-benar mengeluarkan Wagner. Beraninya kau. Hilton meraung. Ini hanya akan membawa negara kita berperang. Rahasia akan berubah menjadi pertumpahan darah karena tindakanmu. Saya akui bahwa saya harus bertanggung jawab atas tindakan saya, desah Zeke. Sepertinya kebaikanku pada Lunaria telah membuat kalian percaya bahwa kekuatan militer kita lemah.
Yah, aku dapat meyakinkanmu bahwa jika perang pecah, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menginjakkan kaki di negara kita. Hek, aku bisa membuat negaramu menyerah hanya dengan 10 orang. Lelucon yang luar biasa. Apakah kamu pikir kamu adalah Marsekal Agung? Hanya dia yang memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Hilton mengejek. Dia satu-satunya yang bisa menciptakan keajaiban seperti itu. Perhatikan peringatanku bahwa jika aku mati, Marsekal Agung secara pribadi akan mengakhiri hidupmu. Karena aku adalah teman Marsekal Agung. Semua orang memandang Zeke tanpa mengerti ketika Soul Wolf bertanya, Zeki, apakah kamu berteman dengan orang ini? Apakah kamu bodoh? Zeke mendengus. Apakah dia tidak akan mengenaliku jika kita berkenalan? Benar. Baik Hilton dan Rosie tercengang oleh percakapan itu karena kedengarannya seperti Zeke adalah Marsekal Agung sendiri. Mereka lebih suka percaya pada roh dan akhirat daripada omong kosong seperti itu. Yah, terserahlah, Zeke menghela napas dan menoleh ke Hilton. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Perintahkan anak buahmu untuk mengumpulkan semua artileri berat ke desa ini atau aku akan membuatmu dan pasukanmu menghilang dari muka bumi. Bab 1034. Peringatan Zeke langsung membuat Hilton tertawa. Hah? Anda berencana untuk mengambil pasukan saya? Dengan nomor ini, saya memiliki 10.000 tentara elit dengan saya. Hanya Marsekal besar dan pasukan Alpha Suicidenya yang bisa melakukan hal seperti itu. Zeke dibuat terdiam setelah mendengarkan klaim Hilton. Jadi dia benar-benar berpikir bahwa pasukannya memiliki peluang melawan pasukan bunuh diri Alpha. Di tengah percakapan mereka, Serigala Haus Darah, Kepala Tule, muncul. Serigala Haus Darah berlutut dengan satu lutut dan melaporkan, Marsekal Agung, saya telah mengatur pasukan khusus Tule untuk membantu ular menjatuhkan pentagon hitam seperti yang Anda perintahkan. Tolong beri perintah berikutnya. Kerja bagus. Beritahu semua orang untuk siaga. Iya Pak. Serigala Haus Darah menjawab dan berdiri di samping Zeke. Lidah Hilton terikat saat dia melihat Serigala Haus Darah. Bukankah ini kepala Tule? Kenapa dia di sini? Kenapa dia berlutut di depan Zeke? Mungkinkah Zeke benar-benar Marsekal Agung? Kakau Serigala Haus Darah, Kepala Tule, kan? Hilton tergagap. Kenapa kamu berlutut di depan Zeke? Hilton. Serigala Haus Darah terkejut. Kenapa kamu di sini? Tunggu, kamu yang mencoba membunuh Marsekal Agung. Serigala Tunggal mengangguk. Itu benar. Serigala Haus Darah, apakah kamu kenal orang ini? Ya. Kami sudah bertemu beberapa kali. Serigala Haus Darah mengangguk sebelum berjalan ke Hilton dan menamparkan komandan. Beraninya kau membunuh Marsekal Agung. Tuan, orang ini telah melakukan dosa yang tak termaafkan. Haruskah aku membawanya keluar sekarang? Tunggu. Aku masih berguna untuknya, jawab Zeke. Penemuan Zeke sebagai Marsekal Agung merupakan tamparan besar bagi Hilton. Aku mencoba membunuh Marsekal Agung. Apa yang saya pikirkan? Theodorus. Anda bajingan sialan. Anda menggunakan saya. Rosie menutup mulutnya dengan tangannya saat dia menatap Zeke dengan mata berkaca-kaca. Jadi orang yang menyelamatkan hidupku saat itu adalah Marsekal Agung. Terlebih lagi, kami bahkan hampir menjalin hubungan sebelumnya. Saya telah memenuhi misi hidup saya dan saya akan mati tanpa penyesalan sekarang. Zeke memelototi Hilton. Aku tidak perlu memberitahumu apa yang harus dilakukan selanjutnya, kan? Hilton dipenuhi dengan keputusasaan saat dia mengambil pedang itu dari tangan Lone Wolf dan berusaha menebasnya di lehernya sendiri. Dia lebih suka menghadapi iblis daripada Marsekal Agung sendiri. Jatuh di tangan Zeke hanya berarti hidup dengan siksaan tanpa akhir. Lone Wolf bereaksi dengan cepat. Dia menarik kembali pisaunya dan menamparkan Hilton. Kamu keparat. Apakah kamu pikir kamu dapat memilih apakah akan mati atau tidak? Bahkan Serigala Haus Darah bergabung dengan Lone Wolf untuk memarahi Hilton ketika dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Persetan. Kamu berani mengabaikan perintah Marsekal besar. Aku akan membuatmu menyesal bahkan datang ke dunia ini. Hilton benar-benar ketakutan dan dengan cepat mengeluarkan walkie-talkie-nya. Dengar. Ini Jenderal Hilton. Bawa semua artileri berat kita ke desa terbengkalai di luar gunung sekarang. Ini perintah. Tak satu pun dari tentara Lunaria berani menentang perintah Hilton saat mereka membawa semua artileri berat mereka ke desa. Letakkan mereka di sini dan kembali ke markas. Hilton memerintahkan.
Beberapa tentara mulai mempertanyakan perintah Hilton, "Jenderal, bukankah ini terlalu berisiko? Saya pikir Anda memerintahkan kami untuk menjaga senjata ini dengan nyawa kami." Bab 1035. Potong omong kosong dan bergerak. Hilton meraung. Para prajurit dengan cepat menutup mulut mereka dan meninggalkan senjata di desa sebelum kembali ke markas mereka. Zeke akhirnya menghela nafas lega. Dengan hilangnya artileri berat mereka, musuh tidak lagi menjadi ancaman. Pindah. Zeke memerintahkan Lone Wolf dan Wallsgrid. "Ya, Pak." Lone Wolf dan Wallsgrid mengeluarkan walkie-talkie mereka dan memerintahkan pasukan mereka sendiri. Prajurit Rivermouth, maju. Prajurit Ateville, maju. Suara berbaris mulai bergema di sekitar Gunung Phoenix saat selusin helikopter mengelilinginya. "Pasukan dari Lunaria, kalian semua telah dikepung. Segera menyerah." 50.000 tentara berbaris ke Gunung Phoenix, dan pertarungan segera pecah. Sial bagi Lunarian, pertarungan berakhir tidak lebih dari 15 menit. Pasukan Rahasia telah mengambil semua musuhnya hidup-hidup. Kekalahan itu hanya menambah keputusasaan Hilton. Zeke kemudian tersenyum pada komandan yang tampak putus asa, "Apakah kamu ingin membalas dendam pada Theodore?" "Balas dendamku? Apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu benar-benar sebodoh itu? Theodore dan aku sebenarnya merencanakan serangan ini bersama untuk menjatuhkanmu. Itu semua adalah ide Theodore, tetapi dia tidak memiliki tenaga untuk melakukannya. Karena itu, dia meminta bantuanku." "Kentut tua yang licik itu." Hilton meraung marah, bersumpah untuk mengambil nyawa Theodore di kepalanya. "Sejujurnya, aku tidak pernah menyukai Theodore sejak awal," Zeke menjelaskan. "Pentagon Hitam, yang dia kendalikan, telah merenggut nyawa orang rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah hama yang harus kita singkirkan. Jika Anda memberikan saya rencana tata letak pertahanan Black Pentagon, saya dapat mengambil tempat dan Theodore untuk Anda." Dengan kebencian yang sangat besar terhadap Theodore yang mengamuk dalam dirinya, Hilton menyerahkan rencana itu kepada Zeke tanpa ragu-ragu. Dia bahkan mengakui kejahatan yang telah dilakukan Theodore. Zeke dengan cepat menyerahkan rencana itu kepada ular. "Sudah waktunya untuk membawa Theodore keluar." "Diterima." Ular menjawab. Rosie berjalan ke arah Zeke dan dengan hati-hati bertanya, "Marsekal Agung, kamu tidak perlu memanggilku seperti itu. Aku tetap Zeke Williams untukmu." Zeke tersenyum. "Oke," Rosie mengangguk. "Bisakah kita tetap sama seperti dulu?" "Tentu saja." Rosie mencengkeram tinjunya saat dia menyatakan, "Terima kasih Tuhan. Aku tidak akan pernah berhenti sampai aku menjadikanmu milikku. Aku bahkan tidak keberatan jika aku harus menjadi kekasihmu." Zeke terkejut bahwa kata-kata ini benar-benar keluar dari mulut seorang pembunuh kelas dunia. Setelah mendapatkan rencana tata letak Black Pentagon, ular dan pasukan khusus dari Thule meluncurkan serangan mereka. Tanpa perlindungan Komandan Wagner dan Hilton, Pentagon Hitam pada dasarnya adalah cangkang kosong. Pentagon Hitam masih memiliki beberapa kekuatan yang mempertahankannya, tetapi mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Serpent dan Thule, yang mengambil alih Black Pentagon tanpa berkeringat. Setelah mengambil alih Black Pentagon, Serpent menuju ke ruang penyimpanan data segera untuk menggali segala sesuatu tentang Theodore dan mengirimnya ke Zeke. Ketika Zeke membaca file yang dikirimkan kepadanya, dia hanya bisa terkesiap kagum. Bab 1036. Pentagon Hitam telah mendapat untung triliunan hanya dalam waktu setengah tahun. Mau tak mau Zeke bertanya-tanya berapa banyak Black Pentagon telah mendapat untung dari orang-orang mereka di abad yang lalu dengan menjual obat-obatan. Itu adalah bukti bahwa Black Pentagon telah melakukan banyak kejahatan. Zeke meletakkan ponselnya saat dia memerintahkan, "Alpha Suicide Squad." Semua anggota regu berlutut dengan satu lutut saat mereka menjawab, "Tuan. Sudah waktunya. Ayo pergi ke Luna Manor untuk menangkap pengkhianat." Meski sudah larut malam dan jalanan sepi, lampu di Luna World Manor masih menyala. Theodore telah menukar Luna Manor dengan Rhodiola Rosea. Inilah sebabnya mengapa seluruh keluarganya pindah ke Luna World Manor yang bobrok. Theodore tidak bisa tertidur saat dia menunggu Zeke hancur berkeping-keping ketika jam berdentang 2. Dia siap untuk mengubur Zeke sendiri. Theodore menunggu dengan tidak sabar sampai jarum jam menunjuk pada 2. Dia berdiri dan melihat keluar jendela ke arah Linton Group dengan tangan disilangkan di belakang punggungnya. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, grup Linton akan dibombardir oleh artileri berat sekarang.
Tanpa diduga, langit tetap damai bahkan setelah 15 menit berlalu. Di luar begitu sunyi sehingga Theodore bahkan bisa mendengar napasnya sendiri. Apa yang terjadi? Mengapa Komandan Hilton dan Wagner tidak pindah? Bang! Tiba-tiba, pintu manor ditendang terbuka. Theodore berayun saat jantungnya berdetak kencang. Di depannya berdiri Zeke. Menyadari bahwa rencana mereka pasti salah, Theodore menjadi cemas tetapi pura-pura tenang. Zeke, beraninya kau masuk tanpa izin ke rumahku? Theodore memarahi. Zeke mengabaikan Theodore dan terus berjalan ke arah lelaki tua itu. Apakah kamu tidak menungguku? Theodore sekarang sepenuhnya yakin bahwa rencananya bocor dan mengutuk dua komandan Lunaria. Kedua bajingan tak berguna itu. Mereka bahkan tidak bisa melakukan sesuatu semudah ini. Apa yang kamu bicarakan? Keluar, atau aku akan membuatmu ditangkap. Theodore mengancam. Alih-alih menunjukkan rasa takut seperti yang diharapkan Theodore, Zeke menendang pergelangan kaki pria yang lebih tua itu dan membuatnya berlutut. Persetan. Theodore mengutuk di kepalanya. Zeke, kamu berani. Bukankah kamu yang kurang ajar? Zeke melemparkan setumpuk kertas di depan Theodore. Kamu punya banyak nyali. Theodore melirik dokumen-dokumen itu dan seketika, dia merasa seolah-olah dunianya telah runtuh. Dokumen-dokumen itu sebenarnya adalah informasi rahasia Black Pentagon. Masing-masing dari mereka sudah cukup untuk menghukum mati Theodore. Tercampur dalam dokumen itu juga pengakuan dari Komandan Hilton, membuktikan bahwa Theodore telah berkolusi dengan petinggi negara musuh yang membahayakan keselamatan rahasia. Theodore dapat didakwa dengan pengkhianatan untuk itu dan itu saja sudah cukup bagi seluruh keluarganya untuk ikut bersamanya. Sialan, persetan, persetan. Theodore mengutuk berulang kali. Mengapa Hilton mengkhianati saya? Bagaimana Zeke mendapatkan ini? Zeke menggertakkan giginya. Anda telah memproduksi dan menjual obat-obatan melalui Black Pentagon, yang Anda miliki. Anda bahkan bekerja dengan musuh kami untuk mencelakai negara kami. Anda pengkhianat. Omong kosong. Theodore meraung dengan suaranya yang gemetar. Bahkan jika ini nyata, siapa kamu untuk menghukumku? Jika aku tidak bisa menghukummu, maka mungkin tidak ada seorang pun di negara ini yang bisa melakukan itu, Zeke mencibir. Bab 1037. Theodore tidak mengerti apa yang dimaksud Zeke. Entah dari mana, sekelompok orang menerobos masuk ke dalam ruangan. Di antara mereka adalah anggota keluarga Hilton dan Theodore, yang semuanya ditahan oleh Alpha Suicide Squad. Melihat keadaan Hilton yang menghancurkan sudah cukup untuk membuat Theodore putus asa. Pria yang lebih tua tidak percaya bahwa Hilton, yang memimpin 10.000 tentara elit, akan jatuh seperti Zeke. Dia juga tercengang karena anggota keluarganya juga ditangkap tanpa dia tahu apa-apa tentang itu. Theodore tiba-tiba menyadari bahwa kelompok orang yang mengeluarkan para elit yang dia pekerjakan juga adalah orang yang sama yang menahan tawanan keluarganya sekarang. Tepat ketika Theodore bertanya-tanya siapa mereka, Lone Wolf berbicara sambil berlutut dengan anggota pasukan bunuh diri Alpha lainnya. Marsekal Agung, pasukan bunuh diri Alpha telah menangkap anggota penting Luna seperti yang kamu perintahkan. Pasukan bunuh diri Alpha. Marsal yang hebat. Kedua nama ini memukul Theodore dengan keras. Tuhanku. Saya melawan Great Marshal selama ini. Aku ditakdirkan. Mata Theodore berputar ke belakang dan dia pingsan. Serahkan mereka ke pengadilan militer internasional. Zeke memerintahkan. Iya, Pak. Segera setelah Lennon Sullivan bangun keesokan harinya, dia meraih teleponnya untuk memeriksa berita. Dia mengharapkan untuk melihat Linton Group dibom pada judul. Tetapi, setelah menelusuri berita, dia tidak dapat menemukan apapun tentang Linton Group. Lennon segera menyadari ada yang tidak beres dan memanggil bawahannya untuk menyelidiki. Lennon segera mendapatkan jawabannya. Pak Luna dan bala bantuan yang dia sewa semuanya ditangkap. Lennon segera melontarkan laporan itu. Dia bisa mengerti jika Theodore ditangkap, tetapi Komandan Wagner dan Hilton dilindungi oleh 10.000 tentara elit. Jadi, hampir tidak mungkin bagi mereka berdua untuk gagal. Siapa yang menangkap mereka? Leno bertanya dengan cemas. Kami tidak tahu. Saya yakin itu militer. Hanya mereka yang memiliki kekuatan untuk menangkap dua komandan Lunarian. Cari tahu apa yang terjadi. Sekarang. Lennon meraung. Setengah jam berlalu dan bawahan Lennon memanggilnya kembali.
berdasarkan apa yang saya kumpulkan, Komandan Wagner dan Hilton ditangkap oleh Marsekal Agung dan pasukan bunuh diri Alpha karena masuk tanpa izin ke rahasia. Setelah menyebutkan Grid Marshal dan Alpha Suicide Squad, Lennon kehilangan semua kekuatannya saat teleponnya jatuh ke lantai. Dia tidak percaya bahwa Marsekal Agung akan menangani situasi secara pribadi. Ini hanya akan berarti akhir bagi Black Pentagon. Yang benar adalah bahwa keluarga Sullivan juga memiliki bagian dalam operasi Black Pentagon, dan 3% dari keuntungan keluarga berasal darinya. Akan sia-sia kehilangan tanah yang menguntungkan seperti itu, tetapi Lennon mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dengan cepat. Dia percaya bahwa selama mereka bisa mendapatkan lesi, keluarga Sullivan bisa membangun kembali kerajaan mereka. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dibeli dengan uang. Tepat ketika Lennon memikirkan langkah selanjutnya, terdengar ketukan di pintunya. Masuk. Seorang pelayan masuk bersama Zah William dan membungkuk, "Tuan, saya telah membebaskan Tuan Williams dari penjara seperti yang Anda perintahkan." "Bagus. Anda boleh pergi sekarang," Lennon mengangguk. Begitu pelayan itu pergi, Zah menatap Lennon dengan rasa ingin tahu. "Siapa kamu? Mengapa kamu menjamin aku?" Bab 1038. Terakhir kali Zah Williams dijebak oleh keluarga Lewis, gelarnya sebagai kepala keluarga Williams direnggut darinya. Dia juga berakhir di balik jeruji besi. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan diselamatkan oleh sekelompok orang asing, terutama ketika dia telah membuat persiapan mental untuk menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Zah mengamati Lennon Sullivan dari ujung kepala sampai ujung kaki, tapi dia masih tidak bisa mengingat di mana dia pernah melihat orang ini sebelumnya. "Mengapa Anda ingin menyelamatkan saya?" Sementara Zah tenggelam dalam pikirannya, Lennon memperkenalkan dirinya, "Saya Lennon Sullivan, keturunan langsung dari Sullivan." "Apa?" Zah tidak bisa lebih terkejut dengan informasi yang baru saja dia pelajari. Keluarga Sullivan. Bukankah mereka bangsawan sejati yang telah turun dari garis keturunan kerajaan? Keluarga Williams mungkin yang terkaya dan terkuat dari semua bangsawan, namun mereka tetap bukan apa-apa di depan keluarga Sullivan. Bahkan dengan status setinggi miliknya, Zah tidak cukup istimewa untuk mengunjungi keluarga Sullivan. Namun, Sullivan baru saja menyelamatkannya dari menghabiskan kekekalan di penjara. "Apakah saya, Zah Williams, akhirnya bertemu penyelamat hidup saya yang akan saya layani sampai hari saya mati?" Di depan anggota garis keturunan kerajaan, kaki Zah gagal mengumpulkan kekuatan. Dia jatuh tak berdaya, berlutut di tanah. "Yang mulia, saya Zah Williams dari keluarga Williams. Senang berkenalan dengan Anda." Lennon tetap acuh tak acuh meskipun dia menerima sapaan hormat seperti itu. Bagaimanapun, dia berasal dari keluarga bangsawan, salam seperti itu adalah apa yang pantas dia dapatkan. Lennon menjawab, Jadi kamu adalah kakak laki-laki Zeke Williams." "Zeke adalah musuh bebuyutanku. Aku sudah lama mencoba untuk menyingkirkannya. Sebagai saudaranya, apakah kamu di sisinya atau di sisiku? Akankah kamu menempatkan kesetiaan di atas kekerabatan? Dan membantuku mengalahkan saudaramu?" Zah bahkan tidak berhenti untuk memikirkan sarannya sebelum memberikan jawaban kepada Lennon, "Tentu saja aku akan melayanimu, Yang Mulia. Kakakku tidak akan dimaafkan karena menjadikanmu musuhnya. Terlebih lagi, Zeke telah dibebaskan dari keluarga kami. Dia bukan saudara bagiku lagi." "Sangat baik." Lennon mengangguk. "Bantu saya dengan sesuatu. Setelah Anda selesai, saya akan memberikan kepada Anda nama keluarga besar Sullivan dan memungkinkan Anda untuk bekerja sebagai pelayan di rumah saya." Saya pernah mengatakan hal yang sama kepada Zeke Williams, tetapi dia tidak memiliki wawasan untuk menerimanya. Sekarang, maukah Anda menerima tawaran saya? Zah sudah gemetar menangis. Dia tidak percaya dia hanya ditawari kesempatan seperti itu. "Waktuku akhirnya tiba. Hahaha. Saya, Zah Williams, akhirnya membuat comeback saya." Lennon dengan cepat menjelaskan rencananya kepada Zah, dan Zah menganggukkan kepalanya beberapa kali setuju dengan semuanya. "Sir Lennon, yakinlah. Saya pasti akan menyelesaikan misi tanpa gagal." Zah mengucapkan selamat tinggal pada tuan barunya dan segera berangkat ke grup Linton untuk menemui Lacey. Di luar dugaannya, Zah bertemu Medem Williams dari semua orang dalam perjalanannya ke Linton Group. Medem Williams terkejut sesaat karena dia juga berharap bertemu Zah di sini dari semua tempat. Dia mengoceh dalam kebencian, "Kamu makhluk tak berperasaan."
Sejak kapan kamu keluar dari penjara? Dahulu kala, Zah pernah menjadi Medem, cucu paling tercinta Williams. Dari semua cucunya, dialah yang paling memanjakannya. Namun, Zah telah mengirim Medem Williams ke penjara dalam usahanya untuk mengambil alih kepala keluarga Williams yang saat itu menjabat sebagai kepala baru. Sejak itu, dia menyimpan dendam yang mendalam terhadapnya. Bahkan ketika Zah di penjara, dia bahkan tidak mau repot-repot mengetahui situasinya. Jadi, Zah juga frustrasi melihatnya. Ah, nenek tua. Kamu masih hidup. Di mana banyak dari kamu ketika aku menderita di penjara? Bicara tentang tidak berperasaan. Dia melanjutkan dengan kasar, karena kalian telah memutuskan untuk menyingkirkanku, aku juga tidak akan baik kepada kalian semua juga. Tunggu saja hari yang akan datang. Hari di mana aku menjadi kepala keluarga Williams. Aku bersumpah aku akan mengusir kalian semua dari keluarga begitu aku memiliki Williams di bawah kendaliku. Zah pergi setelah memaki wanita tua itu. Medem. Williams terperangah. Namun, kata-kata Zah tertahan di benaknya. Mungkin, dia tidak berbohong ketika dia mengatakan dia akan memiliki Williams di bawah kendalinya. Mungkinkah Zah mendapatkan sekutu yang kuat? Jika tidak, bagaimana dia bisa begitu percaya diri? Medem. Williams segera memanggil pelayannya dan berbisik, pergi dan selidiki bagaimana Zah keluar dari penjara. Ini mendesak. Zah Williams telah mencapai Linton Group setelah perjalanan tanpa henti dari penjara. Untuk menyamar sebagai saudaranya, Zeke Williams, Zah telah mengenakan pakaian yang sama dengan saudaranya dan bahkan memotong rambutnya. Itu terbukti efektif karena Lacey tidak dapat menyadari bahwa pria di depannya bukanlah Zeke sama sekali. Bab 1039. Zeke, kemana saja kamu semalaman tadi malam? Zeke telah menghabiskan sepanjang malam mencoba menyelesaikan insiden Black Pentagon dan belum kembali. Zah Williams, yang menyamar sebagai saudaranya Zeke, segera menjawab, Lacey, akhirnya aku menemukan orang tuaku. Aku menghabiskan sepanjang malam untuk mengobrol dengan mereka. Mereka bilang ingin segera bertemu denganmu. Lacey terkejut sekaligus gembira. Kamu sudah menemukan orang tuamu. Luar biasa. Tunggu, biarkan aku memakai sesuatu yang bagus. Lagi pula ini pertama kalinya aku bertemu mereka. Zah tidak ingin menunda bahkan sedetik pun karena dia tidak ingin meninggalkan celah untuk rencananya yang salah. Jadi, dia berkata kepada Lacey dengan nada cemas, kurasa kita tidak punya cukup waktu untuk itu, sayang. Orang tuaku akan segera pergi. Perbaiki riasanmu di mobil. Lacey tidak punya pilihan selain setuju setelah melihat betapa pentingnya baginya untuk bertemu dengan orang tua Zeke. Mereka berdua naik ke mobil, dan melaju dengan tergesa-gesa. Zah telah membawa Lacey ke bandara pribadi, dan mereka naik jet pribadi. Lacey penasaran. Zeke, di mana orang tuamu? Kenapa kita harus naik pesawat? Zah menjawab, mereka tinggal di tempat yang tidak jauh dari kita, tapi kita harus buru-buru ke sana. Lacey tidak curiga dengan jawaban Zah, jadi dia hanya mengangguk. Pesawat lepas landas dalam hitungan beberapa detik. Begitu roda pesawat meninggalkan landasan, Zah menghela napas lega. Pada saat itu, operasi pada dasarnya berhasil, kecuali Lacey melompat keluar dari pesawat di udara. Zah akhirnya melepaskan kepura-puraannya sekarang karena rencananya berjalan dengan baik. Lacey Hinton, aku butuh pijat kaki. Apa? Apakah saya salah dengar? Lacey curiga telinganya tidak berfungsi pada ketinggian ini. Zeke selalu memanggilku dengan Lacey, bukan nama lengkapku Lacey Hinton. Kenapa dia memanggilku dengan nama lengkapku? Apa dia baru saja memintaku untuk memijat kakinya? Lacey merasakan ada sesuatu yang salah, dan dia benar sekali. Tapi tetap saja, dia harus memastikan bahwa itu bukan hanya karena dia terlalu banyak berpikir. Dia dengan cepat menjawab dengan cekikikan, Zeke, hentikan. Itu tidak lucu. Zah sedikit gelisah dengan jawabannya, aku bilang, aku butuh pijatan kaki, dan itu datang darimu kalau kamu tidak menyadarinya hanya kita berdua di sini. Jantung Lacey berdetak kencang. Apa yang baru saja dia dengar bukanlah sesuatu yang akan keluar dari mulut Zeke. Zeke tidak akan pernah memintanya untuk memijat kakinya, dan dia pasti tidak akan pernah berbicara dengannya dengan nada menuntut seperti itu. Sebuah teori menakutkan muncul di benaknya. Pria di depannya bukanlah Zeke Williams. Itu adalah saudara kembarnya yang jahat, Zah Williams. Dia pasti Zaki. Dan itu
Bukankah dia masih di penjara? Sejak kapan dia keluar? Lacey mundur beberapa langkah. Kamu. Bukan Zeke. Kamu Zah Williams. Zah tertawa terbahak-bahak. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah Zeke Williams sejak awal. Andalah yang menganggap saya sebagai dia. Ledakan. Setelah memastikan tebakannya, pikiran Lacey terbang ke dalam kekacauan. Dipukul oleh rasa bahaya yang mengerikan, dia bergegas ke kokpit dan menamparkan pintunya keluar dari alam bawah sadarnya. Pak! Balikkan pesawat, saya mohon. Balikkan. Mendesis. Pintu kokpit terbuka. Di belakangnya berdiri sosok yang tinggi dan kokoh. Itu Lennon Sullivan. Lacey telah berpapasan dengan Lennon sebelumnya. Itu terjadi di Williams Manor. Zeke dan Lennon telah meracuni satu sama lain dalam sebuah taruhan, tetapi Lennon kalah karena dia tidak dapat menahan efek racun itu. Lennon adalah musuh bebuyutan Zeke, dan Lacey sangat menyadari hal itu. Sekarang kembaran jahat Zeke telah bekerja sama dengan musuh bebuyutan Zeke. Lacey benar-benar hancur. Dia mundur dari mereka berdua sampai dia menemukan dirinya meringkuk di sudut. Kamu bajingan. Beraninya kamu berbohong padaku. Zeke tidak akan pernah membiarkanmu pergi untuk apa yang telah kamu lakukan. Lennon tertawa terbahak-bahak, kamu pikir Zeke Williams datang untuk menyelamatkanmu. Hahaha. Dia akan melakukannya jika dia bisa terbang ke sini, tapi sayang sekali, dia bukan Superman. Mendengar itu, Lacey jatuh ke dalam jurang keputusasaan yang tak berdasar. Setelah menyelesaikan insiden dengan Black Pentagon, hari sudah sore. Zeke benar-benar kelelahan karena dia tidak tidur selama 24 jam terakhir. Tidak hanya otaknya yang bekerja, tetapi dia juga harus banyak bergerak. Jika itu sama untuk orang biasa, mereka akan runtuh dalam sekejap. Tapi Zeke memiliki kekuatan yang tidak manusiawi, yang mencegah semua pekerjaan itu memakan korban serius di tubuhnya. Begitu dia menginjakkan kaki di gedung Linton Group, dia segera menuju ke kamar Lacey untuk mengundangnya makan siang. Dia ingin merayakan kemenangannya dalam pertarungan melawan Black Pentagon dengan kekasihnya. Namun, Lacey tidak bisa ditemukan. Zeke melihat kemana-mana di dalam gedung, tapi dia masih tidak bisa melihat bayangan Lacey. Bab 1040. Zeke segera menghubungi pengawal pribadi Lacey. Hadley Murphy, Hadley, di mana Lacey? Hadley bingung. Bukankah kamu baru saja datang sore ini untuk membawa Lacey menemui orang tuamu? Apa? Zeke tiba-tiba kehilangan akal sehatnya. Dia telah berurusan dengan Black Pentagon sepanjang malam dan tidak pernah meninggalkan distrik militer. Bagaimana saya bisa mampir untuk menjemput Lacey? Juga, orang tuanya ditawan oleh keluarga Sullivan. Tidak mungkin dia bisa membawanya untuk bertemu dengan mereka. Hanya butuh beberapa detik bagi Zeke untuk sepenuhnya memahami situasi yang dihadapi. Dia sangat yakin saudara kembarnya Zah telah berpura-pura menjadi dirinya dan membawa Lacey pergi lebih awal. Brengsek. Bukankah dia masih di penjara? Kapan dia keluar dari tempat yang menyedihkan itu? Semuanya pasti salah. Zeke segera menghubungi Jenderal Cosmopolis di telepon, Wall Street, lacak pergerakan Zah Williams selama 24 jam terakhir. Dapatkan semua orang di dalamnya sekarang juga, Anda dengar saya. Saya ingin hasilnya dikirimkan kepada saya sesegera mungkin. Mungkin. Dipahami. Dalam 5 menit, keserakahan serigala telah memberitahu Zeke tentang keberadaan Zah selama beberapa hari terakhir. Zeki, aku punya segalanya di sini. Zah dibebaskan dari penjara pagi ini oleh orang yang tidak dikenal. Orang itu memiliki koneksi dengan keluarga Sullivan. Lalu, Zah membawa Lacey ke bandara pribadi sebelum lepas landas bersamanya dengan pesawat. Penerbangan musuh tidak dilaporkan ke pusat kendali lalu lintas udara, dan karenanya mungkin ilegal. Tujuan mereka saat ini tidak diketahui. Zeke mengatupkan rahangnya. Hubungan dengan keluarga Sullivan. Ini pasti perbuatan Lennon Sullivan. Ambilkan saya jet pribadi. Kami berangkat untuk menyelamatkan seseorang. Ah, lupakan saja. Jet pribadi terlalu lambat. Saya tidak berpikir kita bisa mengejar ketinggalan. Mereka tepat waktu. Berapa banyak jet tempur yang dimiliki distrik militer saat ini? Keserakahan serigala menjawab, sekitar 50. Zeke menjawab tanpa ragu-ragu, mobil mereka semua. Kami menyelamatkan Lacey dari lubang neraka itu. Zeke bergegas turun tepat setelah mengakhiri panggilannya dengan Wall Street.
Dia melompat ke mobilnya dan berangkat ke distrik militer sekali lagi. Di pesawat Lennon, Lacey meringkuk di salah satu sudut. Tubuhnya gemetar ketakutan, dan wajahnya penuh dengan keputusasaan. Dia pikir Zeke pasti tidak akan memiliki sarana untuk melacak lokasinya sekarang karena mereka berada tinggi di udara, apalagi datang untuk menyelamatkannya. Kemana mereka membawaku? Apa tujuan mereka? Lacey ingin menangis saat itu juga. Adapun Zah dan Lennon, mereka memiliki sesi mencicipi anggur mereka sendiri di longe saat mereka mengobrol dengan tenang, mengetahui bahwa misi mereka hampir berakhir. Zah berbicara dengan nada hati-hati, Tuan Lennon, tentang hadiah yang Anda janjikan untuk saya berikan setelah misi selesai. Lennon berkata, tenang. Begitu kita kembali, saya akan meminta kepala pelayan kami untuk secara resmi membawa Anda ke bawah rumah tangga kami dan mengubah nama keluarga Anda menjadi Sullivan. Zah senang mendengar jawaban Lennon. Terima kasih, Pak. Hal lain, Pak. Saya ingin menjadi kepala baru keluarga Williams. Bisakah Anda membantu saya untuk mengancam mereka? Lennon memiliki warna kejengkelan di wajahnya. Kamu pikir nama besar Sullivan tidak cukup kuat untuk menggantikanmu sebagai kepala Williams? Apakah saya harus mengancam Williams sendiri? Zah menyadari. Oh benar. Sekarang aku adalah pelayan dari keluarga Sullivan, semua keluarga Williams harus tunduk padaku. Merupakan suatu kehormatan bagi Williams untuk memilikiku sebagai kepala keluarga. Apa yang harus aku perjuangkan? Untuk. Hahaha. Dia kemudian tiba-tiba bertanya, kalau begitu, bagaimana Anda akan menjaga Zeke Williams? Lennon menghela nafas. Aku juga ingin menjadikan Zeke pelayan keluargaku, tapi dia menolakku dalam sekejap mata. Dasar anak nakal. Jika aku tidak bisa mendapatkannya, maka aku akan menghancurkannya. Aku akan menggalinya dengan tanganku sendiri dan memberikannya kepada King Wom.